Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Clara Mela Pratama MPL 242301186. Baiklah, video kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami elemen-elemen yang ada di dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Apa aja sih elemen-elemen yang ada di dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka? Baiklah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang kedua yaitu ada standar isi, yang ketiga yaitu ada zonasi dan domisilin. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL. Apa aja sih yang di dalam kurikulum K13? Jangan lupa simak videonya ya, agar bisa memahami elemen-elemen yang ada dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, sebelum ke video penjelasan, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya. Nah, baiklah, materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan. Apa aja sih yang dalam kurikulum K13 tentang standar kompetensi lulusan atau SKL? Elemen kurikulum K13. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diperkenalkan untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengutamakan pengembangan karakter, kompetensi, dan keterampilan siswa. Untuk memahami elemen-elemen dari kurikulum K13, kita dapat melihat beberapa komponen utama yang ada di kurikulum K13. Yang pertama yaitu ada standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL dalam K13 mengacu pada kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah lulus di setiap jenjang pendidikan. SKL meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa untuk dapat menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja. Next, materi yang kedua yaitu standar isi. Apa aja sih standar isi dalam kurikulum K13? Standar isi merupakan materi pembelajaran yang harus diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Standar isi di K13 berfokus pada pembelajaran yang berbasis pada kompetensi dasar dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa. Di sini juga diterapkan pendekatan scientific approach yang menekankan pada proses berpikir ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan refleksi. Standar isi pada kurikulum 2013 mencakup pada pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa pada setiap jenjang pendidikan. Standar ini berfokus pada pencapaian kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ilmiah dan integrasi antara mata pelajaran, standar isi ini sangat terstruktur dan terpusat pada pencapaian kompetensi yang telah diterapkan secara nasional. Materi yang ketiga yaitu zonasi dan domisilin. Apa aja sih materi tentang zonasi dan domisilin dalam kurikulum K13? Zonasi dan domisilin. Zonasi dalam K13 lebih merujuk pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang memperhitungkan jarak antara tempat tinggal siswa dan sekolah. Titik tujuannya adalah untuk mempermudah akses pendidikan bagi semua anak, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan kesempatan yang setara bagi siswa di berbagai daerah. Dalam sistem zonasi ini, siswa yang tinggal di sekitar sekolah lebih diprioritaskan untuk diterima sehingga mendukung pemerataan pendidikan. Nah, itu tadi standar kompetensi lulusan dalam kurikulum K13 dan standar isi dalam kurikulum K13 dan zonasi domisilin di dalam kurikulum K13. Nah, berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum Merdeka. Apa aja sih standar kompetensi lulusan atau SKL dalam kurikulum Merdeka? Elemen kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang lebih fleksibel dan memberi otonomi lebih besar kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks lokal serta memberi lebih banyak ruang untuk mengembang potensi siswa secara individual. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL dalam kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan menekankan pada pengembangan potensi siswa sesuai dengan minat dan bakat mereka. SKL dalam kurikulum Merdeka kemungkinan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajarnya masing-masing. Kurikulum ini lebih menekankan pada proses pengembangan potensi yang dilakukan dengan kehidupan siswa.
Pada kurikulum Merdeka, SKL juga menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman nyata, serta mengembangkan kompetensi yang tidak hanya kognitif, tetapi juga sosial dan emosional. Nah, materi yang kedua yaitu standar isi. Apa aja sih standar isi dalam kurikulum Merdeka atau KUMER? Yang kedua yaitu standar isi. Dalam kurikulum Merdeka, standar isi lebih fleksibel dan kemungkinan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi sosial budaya siswa. Kurikulum ini mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman. Pembelajaran berbasis proyek dan pemecahan masalah menjadi fokus utama yang memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, yaitu materi tentang zonasi domisilan. Apa aja sih zonasi dan domisilan di dalam kurikulum Merdeka? Berbeda atau sama ya antara K13 dan kurikulum Merdeka? Yang ketiga, zonasi domisilin. Zonasi domisilin pada kurikulum Merdeka tetap ada, tetapi lebih fleksibel, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing daerah atau sekolah. Meskipun demikian, kebijakan zonasi tetap bertujuan untuk memastikan pemerataan pendidikan yang memastikan bahwa siswa dapat berbagai latar belakang dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya fleksibilitas dalam kurikulum Merdeka, sekolah memiliki lebih banyak kebebasan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya, namun tetapi memperhatikan prinsip pemerataan dalam akses pendidikan. Dapat kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu kurikulum K13 lebih mengutamakan struktur yang kaku dan penilaian berbasis kompetensi yang lebih terstandarisasi, sementara kurikulum Merdeka memberi kebebasan lebih pada sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran dan metode pengajaran dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekitar. Namun, kedua kurikulum tetap mengedepankan pencapaian kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta menjamin pemerataan kesempatan pendidikan melalui kebijakan zonasi domisili. Nah, itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan video kali ini tentang memahami elemen-elemen yang ada di kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama tadi ada kompetensi lulusan atau SKL, yang kedua yaitu ada standar isi, yang ketiga yaitu ada zonasi dan domisilin. Nah, materi itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Baiklah, untuk teman-teman semoga dapat menyimak dan mempelajari tentang memahami elemen-elemen yang ada di kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengucap atau perkataan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya ya.